Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas keempat dari mata kuliah Grafika Komputer. Yang mana tugasnya yaitu adalah menambahkan audio pada game Unity. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasan kodenya. Untuk menambahkan audionya di sini saya menggunakan Audio Manager. Audio Manager ini adalah program yang akan menyimpan audio-audio yang akan kita gunakan sebagai uh, audio game ya. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Di sini buat audio manager terdapat 3 fungsi ya. Fungsi pertama di sini ada class audio manager, lalu ada void star dan void play sfx. Oke, untuk yang pertama di sini ada class audio manager. Untuk class audio manager ini terbagi jadi dua, yaitu yang pertama audio source dan audio clip. Untuk audio source ini adalah penghubung untuk komponen audio source yang ada pada Unity. Oke, untuk yang pertama di sini audio source music source ini adalah untuk menjalankan audio yang berulang seperti musik latar. Oke, terus yang ini Serajat audio SFX source yaitu untuk menjalankan musik SFX seperti ketika player melompat, berjalan ataupun yang lainnya. Nah, lalu di sini bagian kedua di sini ada header. Oke, audio clip. Oke, untuk audio clip ini adalah berisi variabel untuk menyimpan audio-audio yang akan kita gunakan. Jadi setiap variabel ini akan menyimpan satu audio. Contohnya di sini ada variabel background, yang mana variabel background ini akan menyimpan musik latar yang ya. Oke, untuk fungsi selanjutnya di sini ada voice star. Di sini tertulis musik source clip background. Jadi ini tuh untuk memilih musik apa yang akan dijalankan ya. Di sini ada background berarti kita akan menjalankan musik latar. Lalu di sini musik source play. Jadi musiknya akan dijalankan. Oke. Jadi di voice start ini adalah untuk memulai musik latar ketika game dimulai. Oke. Lalu di sini yang terakhir ada public void play SFX. SFX ya, ini untuk memanggil audio SFX yang dibutuhkan ketika di dalam game. Oke, untuk cara pemanggilan fungsi play SFX ini akan dilakukan di kode-kode lainnya yang membutuhkan SFX itu untuk keperluan game. Oke. Untuk cara penggunaannya di sini saya contohkan ketiga penggunaan. Yang pertama adalah ketika player melompat, yang kedua player berjalan, dan yang terakhir adalah ketika player menyentuh checkpoint. Oke, untuk yang pertama di sini yaitu ketika player melompat. Oke, cara pertama yang digunakan untuk memanggil fungsi audio lompat adalah kita inisiasi satu variabel terlebih dahulu yaitu private audio manager. Ini itu untuk gunanya untuk menghubungkan program player move ini dengan program audio manager. Lalu selanjutnya kita langsung saja ke bagian jamnya, pemanggilannya. Untuk cara pemanggilan audionya cukup simpel, yaitu cukup dengan satu baris kode ini saja, yaitu audio manager atau variabel yang kita buat tadi, play SFX fungsi yang SFX yang ada di audio manager, lalu audio manager titik jam. Untuk bagian titik jam ini kita sesuaikan dengan audio yang akan kita play, karena di sini kita akan play audio jam atau audio melompat, maka kita pilih jam. Oke, untuk bagian if else ini kondisional ya, bisa dipakai atau tidak. Oke, untuk selanjutnya yaitu cara untuk memanggil audio ketika player berjalan. Oke, caranya ini tidak bisa sama seperti cara player melompat, karena jika kita menggunakan cara yang sama pada pemanggilan audio untuk player berjalan, audio tersebut akan tertumpuk gitu. Jadi satu belum selesai dipanggil lagi terus menerus sehingga menyebabkan
audio yang tumpang tindih atau kebisingan alias ngahyung gitu ya. Lalu caranya di sini pertama-tama kita inisiasi dua variabel terlebih dahulu. Untuk variabel pertama di sini ada audio source, step source, yaitu yang itu untuk memilih audio apa yang akan dijalankan. Lalu di sini ada private ball is playing step. Yang itu untuk variabel yang mendeskripsikan apakah audio itu berjalan atau tidak. Oke. Tuh, setelah dua variabel ini dibuat, lalu kita akan menginisiasi nilai dari variabel tersebut di point start. Oke. Untuk yang pertama di sini adalah step source sama dengan object component audio source, yaitu untuk menghubungkan dengan ini ya, audio manager. Lalu di sini step source titik clip. Nah, ini itu adalah untuk memilih audio apa yang akan dijalankan. Di sini kita pilih footstep atau suara kaki. Ya. Karena audio yang di sini adalah audio yang ketika player berjalan. Lalu di sini ada put source loop jika ingin dilakukan perulangan pada audio. Lalu di sini ada step source volume atau volumenya. Oke, setelah kita lakukan inisiasi pada nilai variabel, kita langsung saja ke bagian pemanggilan audionya. Oke, untuk menanggulangi tumpang tindih audio pada ketika player berjalan, di sini kita gunakan fungsi if else. Oke, untuk if-nya yaitu kita berikan kondisi yaitu ketika player bergerak dan berada di atas sana. Jadi untuk mengaktifkan fungsi ini, player harus bergerak dan berada di atas sana. Oke, lalu di dalamnya di sini kita gunakan if lagi untuk mengecek apakah suara itu sedang diputar atau tidak. Nah, di sini untuk pada fungsi if ini kita berikan if lagi, yaitu ketika audio tidak berjalan, maka kita jalankan audionya step source titik play, lalu kita ubah variabel is playing step tadi ke true, yaitu untuk memberitahu bahwa audionya sedang berjalan. Oke, lalu di bagian else, di sini di dalam range ini ada if lagi, yaitu untuk mengecek apakah audio sedang berjalan. Jadi di sini ketika audio sedang berjalan, maka step source-nya kita hentikan suara audionya dan kita buat variabel is playing step-nya jadi false. Jadi dengan kita menggunakan kondisi if else ini tidak akan terjadi yang namanya penumpukan audio. Oke. Untuk bagian terakhir yaitu yang ketiga, yaitu audio ketika player menyentuh checkpoint. Oke. Untuk di sini saya setting player hanya bisa menyentuh checkpoint sebanyak satu kali dalam satu level. Jadi audio yang dikeluarkan itu hanya satu kali, itu tidak bisa dua kali. Oke, untuk cara pemanggilannya sama seperti player jam tadi, yaitu cukup dengan audio manager titik play sfx audio manager checkpoint. Oke, cuma di sini yang membedakannya itu adalah satu logika sederhana saja, yang mana di sini pemanggilan audio manager ini tidak akan aktif ketika nilai variabel a ini lebih dari 2 atau sama dengan 2. Nah, jadi untuk memenuhi logika checkpoint hanya berbunyi satu kali di setiap level, kita setting dulu terlebih dahulu variabel a sama dengan 1. Lalu untuk ketika player menyentuh checkpoint pertama kalinya, kita jalankan audio, lalu kita tambah nilai variabel a dengan 1. Maka ketika player menyentuh checkpoint untuk kedua kalinya tidak akan keluar audio lagi. Oke.
Oke, di sini kita langsung saja untuk mencoba programnya, apakah hasil atau tidak. Nah, oke, bisa kita dengar di sini untuk musik latarnya keluar, berarti bagian musik latar itu telah berhasil ya. Oke, kita sekarang mencoba untuk mencet. Juga ada efeknya. Ketika player meloncat kita akan masuk. Oke, lalu kita coba berjalan. Suara berjalannya normal, tidak ada posisinya. Lalu ya, yang terakhir di sini checkpoint. Untuk checkpointnya itu saya setting ini sebagai checkpoint. Oke, kita akan coba untuk menyentuh checkpointnya. Oke, dia suaranya hanya akan keluar sekali ya. Kita tes lagi, apakah masih suaranya tidak keluar lagi. Jadi untuk program kode suara ini telah berhasil ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.